Makanya Buya Hamka pernah ditanya, ini menarik ini Buya Hamka. Buya, kenapa saya pergi kak di Mekah dapat kak pelacur? Ini Pak Beri. Pergi kak di Mekah dapat kak pelacur. Sementara di tahun itu Mekah tempat haji. Buya Hamka diam sejenak. Orang cerdas ini ulama besar, diam kejadian. Saya tanya aku sekarang, kenapa saya juga pergi ke di Amerika, San Francisco. Itu San Francisco Pak, pusat dosa, tempat prostitusi terbesar di Amerika. Kutanya aku, kenapa pergi kak di San Francisco tidak dapat kak pelacur? Nah di situ tempatnya pelacur. Apa jawabannya? Bagaimana kira-kira? Kenapa bisa tidak ketemu kak pelacur? Sahabatku, jawabannya apa jawabannya? Yang judulnya contoh taubat yang terlambat dan contoh taubat yang tepat waktu. Jadi ada yang tidak diterima nih, terlambat nih, dan ada yang tepat waktu. Dan ini yang menarik ini. Yang tepat waktu ini gara-gara musibah. Gara-gara musibah dia berubah 180 derajat. Dia sebelumnya tidak tahu seberapa banyak nih orang yang pernah dia hilangkan nyawanya. Siapa dia? Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Yang satu juga banyak juga orang yang dia bunuh, namanya Fir'aun. Sehingga itulah dua kisah ini kita jadikan pelajaran, karena Allah mengabadikan kisah-kisah di dalam Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai ibratan liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah menjadikan takdir, menjadikan kebaikan dan keburukan sarana untuk mendapatkan nikmat dan hikmah di balik itu. Dan orang yang kita angkat ini adalah kisah nyata. Dia hidup di zaman dahulu. Dan salah satu yang dikisahkan ayatnya di dalam Al-Quran, begitu dia, kalau dia marah, maka tidak ada orang yang dia beri belas kasih. Ini ayatnya. Bagaimana dia mengancam orang yang ikut menjadi pengikutnya Nabi Musa. Jadi tadinya itu Nabi Musa bertarung antara ularnya Nabi Musa, tongkatnya jadi ular, dengan penyihir. Tiba-tiba ini ketika penyihir bertarung dengan ularnya Nabi Musa, dimakan semua itu ularnya penyihir. Tipuannya itu dimakan oleh ular mujizatnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Takjublah mereka, kaget mereka. Kukira saya hebat ini sihirku. Kukira saya ini hebat ini bali-bali mataku. Dengan bersilang tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu, semuanya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 124. Ayat inilah menggambarkan bagaimana sadisnya ini Fir'aun. Kalau dia marah, dia gagana cirinan. Dan semuanya diangin, semuanya dibunuh. Dan itu ketika dia diancam, dia mengatakan, ada doa bagus dibaca. Ini doanya orang sabar. Karena dia langsung menjadi pengikutnya Musa dan Fir'aun marah. Dan ini minta diancamannya kita baca. Ukati'annakum. Kalau orang pak dibunuh, lehernya langsung dipotong, itu mati. Sadisnya Firaun ini tangannya napotong dulu, cicil ki. Nah kasih hilang tangan kanannya, kasih hilang tongi kaki kiri. Jadi tersilang begini. Mati orang itu belum mati, dia tersiksa. Setelah itu napasang badannya di batang-batang kurma. Betapa sadisnya ini. Apa nasebut ini penyihir ini yang bertobat, yang hijrah, dia bilang mengatakan, Rabbana abrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu doanya. Setelah ayat ini, kalau kita ada Al-Quran tak buka Meki ayat 125-26. Ada di situ doanya para penyihir pasrah. Maka salah satu sifat kalau kita terkena musibah adalah pasrah. Iya, jangan lawang
lawang arus, karena pasti kita akan kalah. Tapi kalau pasrah, Allah kasih kebaikan. Itu ini yang lakukan ini penyihir, pasrah. Pasrah dia. Mau maki dia apa? Nah, mau kalahkan Musa, nah tidak bisa kalah, dia lebih hebat. Sekarang Musa, Fir'aun berbalik, kita nak musuhi, semua kita akan dibunuh. Apa yang terjadi? Mereka berserah diri kepada Allah dan dibaca doa. Dan semua ini mati, Pak. Makanya ada pertanyaan, siapa orang pagi-pagi dia belum sempat sholat, ya, dia ingkar kepada Allah pagi, belum sempat dia sholat zuhur, ya, baru dia beriman di waktu duha, mati di waktu sore sesudah matahari tergelincir, dan dia masuk surga. Siapa dia? Jawabannya adalah penyihirnya Fir'aun. Jadi niat tu tahu talebakang sambayang na mati, tapi entah masuk surga. Siapa dia? Penyihirnya Fir'aun. Di sinilah menandakan Allah menilai orang niatnya. Niatnya. Tidak pernah sambayang nih. Kafir inji waktu pagi-pagi. Nah, menjadi musuhnya Musa. Kapan dia baru mengatakan saya beriman kepada Allah? Kapan? Ketika ularnya Musa memakan ini semua, sihirnya ini penyihir. Langsung bilang, wah, jagonya mukjizatnya Musa. Langsung mengatakan, tapa manaki, tunduk mak, tapa manjari makam manis. Ikut mak sekarang menjadi pengikutnya Musa. Langsung yang tadinya menjadi pembelanya marah. Kenapa kau ikut di Musa? Nah, saya bawa kau ke sini ke kota Mesir, ku biayai kau ke sini. Ini orang ini, nah belum kau izinkan. Kalau kau ikuti Musa, ku potong tanganmu. Itu jawaban ini. Ku potong tangan kananmu, ku potong kaki kirimu, ku salib. Itu ancaman, belum dibunuh. Ku salib badanmu di batang kurma. Tapi apa jawabannya? Terserah Fir'aun, saya pasrah kepada Allah. Nak baca ini doa. Dan itulah menjadi pertanyaan ulama waktu saya di pesantren. Pertanyaannya ya, itu yang pernah aku tanya, siapa orang 300 tahun tidur masuk surga? Siapa? 300 tahun tidur masuk surga? Iya betul, Ashabul Kahfi. Ada orang Pak tidak pernah sembahyang 300 tahun masuk surga. Siapa dia? Ashabul Kahfi. Jadi begitu pentingnya namanya niat. Dan ada orang pagi-pagi dia masih ingkar kepada Allah, waktu duha dia beriman, setelah duhur dia dibunuh semua, dieksekusi semua, dan mereka dinyatakan sebagai orang yang selamat. Siapa itu? Itulah penyihirnya Fir'aun yang seketika dia berubah menjadi pengikutnya Nabi Musa. Betapa pentingnya dibilang niat itu. Jadi itu niat itu luar biasa. Allah menilai seseorang dari niatnya. Ada kisah Pak. Ada ini tempat maksiat. Ada orang di situ mati di situ. Datang gempa bumi. Di tengah-tengah pas di tempat apa di sini? Tempat pelacuran mati. Gempa bumi dan ada orang di situ dikenai reruntuhan bangunan. Bagaimana membedakan orang yang mati ini? Satu niatnya ini pergi cari perempuan mau berzina, satu niatnya ini ada di situ lewat. Yang mana membedakan? Allah membedakannya dari niatnya. Allah membedakan dari hatinya. Jadi ditanya dia, kenapa kok ada di situ? Ada tempat hitam di situ. Ya Allah, saya di situ melintas Kak Kodong. Tiba-tiba datang bencana. Maka malaikat memperlihatkanlah bukti catatannya, bilang betul. Dia melintas di tempat itu bukan untuk pergi cari perempuan untuk berbuat dosa. Makanya Buya Hamka pernah ditanya, ini menarik ini Buya Hamka. Buya, kenapa saya pergi Kak di Mekah dapat Kak pelacur? Ini Pak beri. Pergi Kak di Mekah dapat Kak pelacur. Sementara di tahun itu Mekah tempat haji. Buya Hamka diam sejenak. Orang cerdas ini ulama besar, diam kejadian. Saya tanya aku sekarang, kenapa saya juga pergi di Amerika, San Francisco. Itu San Francisco Pak, pusat dosa, tempat prostitusi terbesar di Amerika. Aku tanya aku, kenapa pergi di San Francisco tidak dapat pelacur? Nah di situ tempatnya pelacur. Apa jawabannya? Bagaimana kira-kira? Kenapa bisa tidak ketemu pelacur?
Sahabatku, jawabannya apa jawabannya? Buya Hamka, kau tahu jawabannya? Saya tidak temukan pelacur. Karena saya pergi di Amerika tidak berniat mencari pelacur. Kau temukan pelacur ketika pergi kau di Mekah, karena memang ada niatmu mencari pelacur. Maka kau temukanlah itu pelacur itu. Bukankah Abu Jahal mati di Mekah? Ya. Bukankah Abu Lahab mati di Mekah? Makanya dari itu pentingnya namanya niat. Ini menggambarkan bagaimana sahabatku semua, Fir'aun, ya, dia, Allah itu maha penyayang, tidak langsung nabunuh orang, datangi pendakwah. Bagaimana didakwai Fir'aun? Anak angkatnya jadi pendakwah, anak angkatnya ini pak mantan pembunuh. Nah yang Musa, kasusnya 338 kalau sekarang didakwai Fir'aun. Ubudullah, sembah Allah. Fir'aun tidak bergeming dia. Fir'aun, jangan kau siksa Bani Israel, jangan kau kasih budak, tidak nak bergeming. Begitu kasih sayang Allah, sebelum orang diambil nyawanya, pasti datang pemberi nasihat. Pemberi nasihat itu boleh saja anaknya, boleh saja istrinya, boleh saja kiai, boleh saja ulama, supaya hatinya menyatakan bahwa dia berubah. Makanya nanti di hari kiamat itu ditanya, kenapa kok makun nabi ashabis sa'ir? Kenapa kok bisa menjadi penghuni neraka sa'ir? Apakah dulu tidak ada orang yang menasihati kamu? Qalu bala. Dia mengatakan begitu Pak di dalam surah Al-Mulk. Bala, sudah datang nih Pak dakwah. Karaing niatmu tadakwaika. Walakin kadzabu, tapi saya dustakan dia. Itu jawabannya, ucapan di dalam surah Al-Mulk. Karena ada nih penasihat pendakwah kepada. Inilah yang terjadi. Kapan Fir'aun ini dia mau menyembah Allah? Ketika sakaratul maut. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran. Tapi ini ayatnya. Hatta idza adrakahu garaku qala amantu annahu la ilaha illa allati amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Al-Quran surah Yunus ayat 90. Dia baru tampak makanan. Terlambat Kenapa? Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubata ma lam yugargir. Allah menerima taubat hambanya kalau sebelum sampai di tenggorokan. Fir'aun ini ada di tenggorokannya. Karena apa? Mau tenggelam. Iya, mau dia apa? Mau dia mati nalia tasalla ni matana orang Bugis bilang. Baru kalau itu Pak orang sekarat dibuka itu tirai penghalang gaib. Nah buka nyala nak kasih lihat sama kita tempat di akhirat, apakah masuk neraka atau masuk surga. Fir'aun ini lihat di tempatnya, dia mengatakan, nah ucapkan ini. Makanya ayat setelah ini mengatakan Allah, al-an, nampak kok kamu nih urangi, baru kok kamu sadar, baru kamu salat. Padahal anak angkatmu dakwai kok dua lagi, dah bawa adiknya namanya Habib. Dan ini contoh taubat yang terlambat. Teman-teman sahabatku semua, ini diangkat sebagai pelajaran karena Al-Quran adalah pelajaran yang besar. Kedua, contoh taubat yang tepat waktu. Siapa dia? Ikrimah. Kalau Ikrimah jadi dengar, tidak populeri. Tapi kalau bilang bin Abu Jahal, pasti ditahu. Siapa itu Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Bapaknya ini Fir'aunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa maksudnya Fir'aun? Orang yang sama kejamnya di zaman Nabi Muhammad, itulah Abu Jahal. Sama kejamnya, persis kejamnya dengan Fir'aun.
Dia tidak terhitung orang yang nabunuh, Pak. Tidak terhitung minuman keras dia minum. Tidak terhitung perempuan yang dia zinai. Tidak terhitung. Pokoknya dia ini pendekarnya Fir'aun Quraisy. Ketika Mekah ditaklukkan, ini menariknya ini. Kan Nabi lari kasihan. Ini Ikrimah yang kejar mau bunuh. Nabi tinggalkan Mekah, pergi di Madinah. Di Madinah dia 10 tahun di sana membangun masyarakat. Ketika kuat nih, Nabi pulang kampung membawa pasukan. Jadi dia tidak pulang kampung sendiri, bawa pasukan. Pasukannya ada Umar bin Khattab yang tangannya seperti tangannya Nabi Musa. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali yang satu tangannya sebanding dengan 30 laki-laki. Jadi itu Pak Ali bin Abi Thalib, kekuatan tangannya itu seperti 30 laki-laki. Kenapa demikian? Dia pernah mendobrak benteng Khaybar, pintunya benteng Khaybar, 2 tangannya. Padahal itu ulama mengatakan, ahli sejarah mengatakan, benteng itu pintunya hanya bisa diangkat 30 lebih laki-laki besar. Tapi Ali bin Abi Thalib 2 di tangannya, dobrak itu pintu dan terbuka. Makanya dia salah satu pelindung dan penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepung itu Mekah, Pak. Dikepung Mekah. Datang Nabi waktu Fatuh Mekah. Apa surat keputusannya Nabi waktu mengepung Mekah? Semua kalian masuki Mekah seluruh arah penjuru mata angin. Jadi kalau seluruh arah penjuru mata angin itu Pak, tidak ada satu pun celah. Dari utara, dari selatan, timur, barat, utara, kau kepung masuki bersama. Baru Nabi mengeluarkan begini. Tangkap 10 orang Quraisy, dia dieksekusi mati. Salah satu daftar 10 orang itu siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi karena dia pendekar, karena dia orang lincah, pemain bela diri, dia sempat lolos dari tangkapan ini. Lolos Pak. Ini ayatnya, dia di tengah laut dia baru sadar. Ini Ikrimah itu lolos. Jadi Nabi menguasai Mekah, Ikrimah lolos dari tangkapan pasukan Nabi. Tapi di dalam Allah kasih peringatan terakhir. Apa peringatan terakhirnya? Di tengah laut dia dihempas gelombang. Datang badai besar, ombak yang tinggi, kapalnya mau terlempar-lempar. Baru dia mengatakan, dia sadar, dia ingin kembali kepada Nabi Muhammad. Dan itu digambarkan bagaimana badai di laut itu. Ini ayatnya. Huwallazi yusairukum bil barri wal bahri hatta idza kuntum bil fulki wajarina bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddina la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpa dari segala penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata.
Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-Quran surah Yunus ayat 22. Jadi Ikrimah dikepung ombak amat tandroy. Ada tuh biasa ini, iya kalau lewas lolos ke ini matandroy. Inilah tandrona ini Ikrimah, dan dia tandro baik. Ada tuh itu tandro buruk, Pak. Apa itu tandro buruk? Iyo puna salang anu ka aneh amolong ka sapi jual di pokok kayu. Itu tidak boleh. Dosa itu, Pak. Saya akan potong kambing di situ di kuburan, tidak boleh. Ini Ikrimah bilang, kalau selamat Kak dari bencana ini, saya akan menghadap, saya akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Saya akan menemuimu dan selamat betul. Seketika badai berhenti, ombak tenang, dan kapalnya berlabuh di pantai. Niat baiknya menemui Nabi Muhammad. Dia datangi adiknya dulu perempuan, karena tidak mau langsung temu Nabi. Langsung datang, adikku, tolong sampaikan salamku kepada Nabi bahwa saya Ikrimah mau bertobat. Maka Nabi, Pak, ini hebatnya Nabi Muhammad. Orang yang tadi diponis mati, ini Pak. Jadi orang itu ponis berubah. Aku kasih tahu kita. Jangan nanti diponis maki itu 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, lantas hilang mesti dirasa dunia itu menahantui. Ikrimah ini, Pak, diponis mati, dibunuh. Tapi gara-gara dia sadar, dia kembali kasih tahu Nabi bahwa Ikrimah mau menghadap, mau mohon maaf. Semoga engkau maafkan ya Rasul. Apa kata Nabi? Hebatnya Nabi Muhammad. Dan dia kan hakim. Nabi Muhammad itu hakim. Dia datang, panggil saudaramu ke sini. Datanglah Ikrimah. Ikrimah, Pak, tidak mau lihat mukanya Nabi. Itulah orang rendah hati, tawadu. Tidak janjang dengan mata yang tajam, emosi tidak. Ikrimah menunduk. Padahal pendekar ini, Pak, tidak terhitung orang yang pernah nabur pendekar. Tapi ketika dia menemui Nabi Muhammad, menunduk dia. Ta'ali ya Ikrimah, kesini kau Ikrimah. Apa hajatmu? Bilang, ya Rasulullah, saya hampir mati di tengah laut. Saya hendak menyelamatkan diri dari hukuman mati. Ternyata Allah ancam nyawaku di tengah laut. Tapi saya berjanji di tengah laut, kalau selama kau ini, saya akan menemui engkau. Dan Allah menerima doa saya, dan saya berserah diri, wahai Rasulullah. Saya menyatakan ingin salat. Saya menyatakan ingin berpuasa di bulan Ramadan. Saya nyatakan ingin kembali berbuat baik. Saya mau hapus jejak-jejak saya dulu. Dan saya ini adalah banyak dosa. Apa kata Nabi? Ku cabut itu hukuman mati bagi kamu. Dan mudah-mudahan engkau menjadi orang yang muslim, yang taat, yang sabar, tidak pemarah, tidak pendendam. Dan engkau menjadi orang yang menjaga kehormatan dirimu dan keluargamu, dan engkau memuliakan Islam. Dan itu yang terjadi di Ikrimah. Apa yang terjadi, Pak? Ikrimah kedudukannya waktu dia tidak memeluk Islam, ketika dia jahiliyah tinggi, ketika dia memeluk Islam tetap tinggi kedudukannya. Makanya orang itu, Pak, kalau menjadi hamba Allah tidaklah jadi rendah kedudukan, mulia kedudukan. Dan itulah yang terjadi di Ikrimah. Inilah pelajaran sahabatku semua. Dua kisah ini dijadikan hikmah. Kenapa Ikrimah tepat waktu? Kenapa tepat waktu? Masih ada nyawanya. Yang dikatakan itu tobat tepat waktu, masih ada nyawanya. Kalau ini Abu Jahal tidak ada nyawanya, mau hilang, baru mengatakan tapak maka menekarai ngero mas sampai. Tidak bisa nih. Kalau Ikrimah masih ada nyawanya, masih ada fisiknya, masih ada kekuatannya. Sekalipun umurnya sudah 50-an, 60-an ke atas, dia menyatakan untuk berserah diri dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa yang terjadi Ikrimah ini, Pak, dicatat sebagai pahlawan. Meninggal di perang Yarmuk dalam keadaan tidak pernah diduga. Dia akan bersama Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid kita tahu nih, orang yang juga tidak menyembah Allah, tidak salah. Tapi dia menjadi pejuang. Apa yang terjadi ini, Pak? Pasukan Romawi berbaris seperti rantai. Tahu nih rantai?
Itu rantai yang sudah putus. Berbaris begini Pak pasukan ini. Si kai-kai Kilimantan. Nyarang kan begini. Tidak bisa diputus itu dulu kan tidak ada rudal, tidak ada senjata tembak. Jadi bagaimana caranya itu memecahkan pasukan yang baguika seperti rantai? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Wal 'adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mugirati subha. Demi kuda perang, demi kuda yang berlari kencang, demi kuda yang menghentakkan kakinya mengeluarkan nyala api. Jadi itu kuda Pak. Unan apa tapas sakin tu bangken dari butaya arindra yang tu menyalai. Karena itu kukunya itu ketemu batu itu terpecah api, dan itu disebut di dalam Al-Quran. Apalagi kalau dipakaikan sepatu besi. Ini antu sepatu nanti kue nyarang. Ya. Menyala demi kuda yang menerobos pasukan musuh. Itu ayatnya di dalam surah Al. Maka Ikrimah nawakafkan ibadahnya. Bilang tidak ada yang bisa terobos gitu pasukan berantai itu yang naikat badannya menyatu kecuali satu orang berani menyerang pasukan menembus palu blokade. Maka biar saya banyak dosaku dulu saya, wahai Khalid. Dia bilang, jangan kau. Tanya Pak, jangan kau Ikrimah, jangan. Dan biar banyak sekali dosaku. Mau ku tebus. Kalau Allah takdirkan Kak gugur di sini, mudah-mudahan dosa saya terhapus. Maka dia Pak berlari kencang. Nah, naiki kudanya. Berlari kencang. Tangan kanannya pegang pedang, tangan kirinya pegang tombak. Di samping juga pakai baju besi dia. Tapi namanya sendiri dan yang di depannya ini ribuan orang. Tapi apa yang terjadi? Karena diterobos kuda yang lari kencang, yang tadinya ini baku kunci-kunci, terbongkar gitu. Maka ketika terbongkar ini pasukan, menyeranglah ini pasukan yang banyak dan menanglah di situ. Itulah sejarah dicatat gemilang oleh seorang yang pernah divonis hukuman mati, tapi Allah panjangkan umurnya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Terakhir sahabatku, ini ada doa. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Doa dari Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Ini doa mohon dihafal, mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita. Sekali-kali teman-teman saya tidak bisa kasih makanan fisik, tidak bisa kasih roti, konro makanan, tapi saya kasih makanan rohani. Karena manusia itu butuh dua makanan. Makanan apa? Makanan fisik, itulah tadi datang pembesuta bawa makanan. Makanan rohani, apa itu? Ilmu pengetahuan, motivasi, semangat, baca ayat Al-Quran. Itu adalah makanan rohani. Yang tadinya kita tidak semangat memikirkan ini ujian Allah, ujian ini, lantas semangat kembali. Saya harus optimis, ku jalani ini ujian ini, dan mudah-mudahan ada hikmah di baliknya. Saya bisa mencontoh Ikrimah. Ternyata Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Allah Maha Penghapus segala kesalahan, dan mengangkat derajat yang orang-orang yang bersama dengan kebaikan dan kebenaran, ketaatan. Dan demikian, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nashhaduka bi annaka antallah, la ilaha illa anta ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha
منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Tabi ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب